Shalom jemaat yang terkasih yang mendengarkan dari YouTube, Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom. Bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa pagi hari ini dan kita mau awali dengan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa ketika kita masih bisa bersekutu, masih bisa bernafas, masih bisa melihat keluarga kita, atau masih bisa merasakan pipi kita, tubuh kita saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada satu quote tadi yang saya sangat senang karena muncul di feed begitu ya, feed Instagram. Anugerah itu artinya kita tidak akan bisa sampai ke titik sekarang kalau bukan karena Tuhan. Untuk itu kita mau pujikan semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku,
Monggo Budi terkasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan bersatu hati dalam doa. Saya bawakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh kumpulkan kami sebagian kami dari anak-anak-Mu melalui media Zoom, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Abanita Kapan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sertai kami, agar kami semua boleh tertuju kepada firman-Mu. Buka mata hati kami ya Bapa, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu tumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami mau terus belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami manusia yang lemah, kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu dan seturut apa yang firman-Mu yang sudah kami terima. Kami juga berdoa Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Tuhan sertai apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami ya Bapak, kiranya Tuhan juga hadir menolong apapun yang menjadi persoalannya, apapun yang menjadi kesibukannya, Tuhan juga hadir menolong, menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan seluruh persekutuan kami pagi ini melalui media Zoom hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Saat ini mari Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca firman kita pada hari ini 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22 yang akan dibaca secara bergantian oleh Ibu Bapak terkasih. Monggo Bude Puji yang terlebih dahulu di-unmute dulu Bude. Bacaan 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5 akan saya bacakan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja, engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000
dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk diperkerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu. Engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami." Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu." Oke, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, otomatis gitu ya, saya bilang otomatis pasti kita akan semakin berusaha bersandar, berserah kepada Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu terkasih? Kalau ada kita yang punya masalah tidak semakin berserah, bersandar kepada Tuhan, itu biasanya yang bebal gitu ya. Kenapa Mbak Aman bilang yang bebal? Karena baginya masalah ya hadapi dengan logika, dengan ukuran manusia, sehingga Tuhan apa sih nggak bisa menolong apa-apa gitu ya. Nah menariknya dalam bacaan kita hari ini ketika bangsa Israel sedang mengalami masalah. Masalahnya itu apa? Kalau dari teks kita itu tadi muncul adalah pada zaman masa mereka, hakim-hakim pemimpin mereka semakin tua dan semakin banyak yang berpulang. Bahkan Samuel yang dalam konteks itu dikatakan sudah tua gitu ya, sudah semakin ibaratnya sudah waktunya lah dia selesai dengan tugasnya gitu ya. Dan mereka menyoroti anak-anaknya yang seharusnya bisa meneruskan, yang bisa menjadi teladan mungkin, yang bisa harusnya menggantikan orang tuanya, tetapi dalam catatan Alkitab kita dikatakan mereka perilakunya jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari teladan, sehingga bagi umat saat itu yang bisa kita bayangkan jadi umat, wah ini nggak bisa ini, kalau anak-anak yang gantikan kita akan bisa kacau, bahaya gitu ya, yang akhirnya saat itu mereka berinisiatif untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita mau menempatkan diri sebagai umat, wajar ya Bapak Ibu terkasih, ini ada masalah. Yang memimpin kita semakin tua, anak-anaknya nggak bisa menggantikan karena dia tidak jadi teladan. Yang saya membayangkan konteksnya saat itu mungkin bisa jadi anak-anak dari para hakim ataupun nabi atau imam itu mungkin bisa jadi otomatis meneruskan ketika mereka juga sesuai dengan tuntunan Tuhan begitu ya. Lalu ketika mereka akhirnya mengambil solusi untuk seorang raja, di sisi lain Bapak Ibu terkasih, kita lihat masalah nih bagi Samuel, karena bagi dia sendiri anak-anaknya ya itu jadi beban karena tidak bisa menjadi teladan untuk meneruskan. Tapi juga di satu sisi dia bisa punya perasaan, wah aku ditolak ini gitu ya.
karena aku tidak lagi dianggap. Terlepas dia karena sudah semakin tua gitu ya, tapi dia pasti punya perasaan ditolak itu. Tetapi ketika dia berbicara dengan Tuhan, menarik, Tuhan mengatakan apa? Yang ditolak bukan Samuel, tapi siapa? Yaitu Allah. Allah lah yang ditolak. Karena solusi yang diambil oleh umat meminta seorang raja itu tidak seperti yang Tuhan harapkan dari masa awal mereka berjalan berjuang, bagaimana seorang imam, seorang hakim, itulah yang menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan, tuntunan Tuhan, suara Allah untuk meneguhkan mereka, untuk menuntun mereka. Ini mereka malah meminta raja dengan konteks seperti ukuran dunia. Raja seperti ukuran dunia. Jadi itu bukan ukuran yang dipakai oleh Allah saat itu gitu ya, tapi ukuran dunia yang menganggap raja itulah yang memimpin sebuah bangsa. Nah, jemaat yang terkasih, dari sini kita melihat gitu ya bahwa seringkali dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang menekan, menghimpit kita, tekanan itu mempengaruhi kita, mendesak kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang tetap dalam rule-nya Tuhan atau sesuai ukuran dunia. Dan tidak kita pungkiri kadang-kadang pilihan kita bisa salah. Tapi juga kita akui kadang-kadang pilihan kita, puji Tuhan, benar karena kita berusaha berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu terkasih, dalam konteks bacaan kita hari ini, akhirnya pilihan mereka adalah memilih seorang raja yang Tuhan sudah memperingatkan. Kalau kamu punya raja, kamu akan A, B, C, D. Rinci tadi dijelaskan ya, jemaat terkasih. Akan ini, kamu akan perempuan akan menjadi juru masak, hasil perkebunanmu yang terbaik akan untuk raja dan pegawainya, A, B, C, D, dan macam-macam yang sudah dijelaskan oleh Allah melalui Samuel. Tetapi karena umat yang saat itu merasa mau seperti dunia ini yang dipimpin oleh raja, maka akhirnya Tuhan mengizinkan dengan konsekuensi mereka akan mengalami tantangan ke depannya. Dan kita akhirnya memang mengikuti ya Bapak Ibu terkasih, akhirnya Israel, umat pada saat itu dipimpin oleh raja yang pada perjalanannya pun ke kerajaan Israel terbagi dua. Bahkan dengan konteksnya yang berjalan dan berproses, ada banyak terus hal-hal yang mereka alami. Nah, Ibu Bapak terkasih, dari sini kembali lagi poinnya. Ketika kita melihat sebuah masalah ataupun tekanan hidup ataupun hal-hal yang menjadi beban buat kita, kita mau berefleksi dari umat bacaan dalam 1 Samuel pasal 8, apakah kita mau bersandar kepada Tuhan, tuntunan Tuhan, atau sesuai dengan pikiran kita dan ukuran dunia ini gitu ya. Rasanya kalau kita lihat akhirnya pilihan bangsa Israel yang penuh dengan suka duka akhirnya dipimpin oleh Raja Daud, Raja Salomo dengan segala dinamikanya begitu ya. Meskipun dalam konteks ketika kita melihat raja itu pun diurapi oleh imam begitu ya. Pada akhirnya kita melihat kembali bahwa ada banyak tantangan yang mereka hadapi, yang mereka semakin harus lebih ekstra berjuang untuk membangun kehidupan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kembali kalau kita memang punya masalah, pergumulan, dekat dan bersandar kepada Tuhan itu harus menjadi hal yang utama. Meminta petunjuk Tuhan itu menjadi hal yang harus kita perjuangkan. Tidak mengandalkan kemauan ataupun pikiran kita saja, tetapi pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus kita pilih. Melibatkan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dan percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dan tidak tinggal diam dalam setiap pergumulan anak-anaknya, dalam setiap pergumulan orang percaya. Karena konteks minggu ini, Bapak Ibu terkasih, secara sinode khotbah jangkep, tema besarnya adalah melihat dengan iman. Kalau Bu Puji kan biasanya melangkah dengan iman gitu ya. Tapi tema besarnya minggu ini sebenarnya adalah melihat dengan iman. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan apapun itu, lihatlah dengan kacamata iman. Lihatlah dengan kacamata hikmat Tuhan. Lihatlah dengan kacamata petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Karena kalau tidak itu, Bapak Ibu terkasih, kita akan semakin mengalami
kesulitan, pergumulan yang sebenarnya ibarat bola lah gitu ya Bapak Ibu terkasih. Kalau tadi kita ikut Tuhan masalahnya cuma satu bola, karena kita ikut ukuran dunia, bola-bolanya jadi 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah itu kan walaupun 5-5-nya nanti bisa sih kita hadapi Ibu Bapak terkasih kalau kita kembali ke jalan Tuhan. Tetapi kan ngapain jalanin 5 masalah kalau memang satu masalah aja bisa dihadapi dengan Tuhan, putus dan selesai gitu ya dalam Tuhan gitu ya. Itu kan enak ya Bapak Ibu terkasih. Tapi kalau tidak dalam Tuhan rasanya yang tadinya satu bola jadi 5 bola masalahnya gitu ya. Nah inilah yang menurut saya Bapak Ibu terkasih harus selalu kita ingat. Tidak hanya Bapak Ibu, Mbak Aban pun diingatkan, diteguhkan bahwa ayo segala sesuatunya kita hadapi dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, supaya pergumulan apapun itu membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Nah, ada satu lagu Ibu Bapak terkasih yang kemarin sama Mas Kis kita ngobrol-ngobrol karena memang dia membawakan lagu ini sebagai renungan gitu ya. Lalu saya berpikir kok temanya ini hampir sama kurang lebih tentang bersandar kepada Tuhan. Sehingga menurut saya kita boleh juga mendengar lagu ini untuk meneguhkan kita, oh iya ya, sandaran hati kita itu kepada Tuhan. Jadi satu lagu ini lagu pop sebenarnya dari grup band Leto. Tapi judul lagu ini dia sandaran hati yang sebenarnya kalau diperhatikan liriknya, didengarkan liriknya, itu bukan tentang seorang hubungan kekasih, bukan antara pasangan, tetapi justru antara kita pribadi ini, diri kita manusia ini kepada Tuhan, yang sandaran hati kita itu hanya Tuhan. Ada kata janji diungkap, ada kata yang menemani dalam suka duka. Nah, kita mau dengarkan liriknya. Dengarlah lirik ini Bapak Ibu terkasih, bayangkan ini suara hati kita pada Tuhan. Jadi jangan bayangkan ini suara hati seorang kekasih dengan pasangannya gitu ya. Saya akan putar soundnya saja, kita dengarkan dari tempat kita masing-masing. Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Terpuruku di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegangan
Oke. Jadi kalau kita dengar lagu ini, Ibu Bapak terkasih, dialah sandaran hati kita. Janji yang terikat itu janji keselamatannya. Sehingga sekejap pun kita berdiri di dunia ini, itu karena kebaikannya, karena cinta kasih dan tuntunannya dan bimbingannya atas kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, meskipun kita sedang berada dalam situasi sendiri, sepi, gelap, karena masalah, pergumulan yang kita hadapi, seolah-olah lagu ini mau meneguhkan, sandaran hati kita adalah Tuhan. Dia yang menuntun, membimbing kita, sehingga kita tetap teguh menjalani hidup yang seolah-olah sekejap berdiri di tengah dunia ini. Tuhan meneguhkan kita, Bapak Ibu terkasih, tetaplah terus bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita pribadi lepas pribadi, ayo hadapi dengan Tuhan. Sebesar apapun bola pergumulan itu, kita pilih tuntunan Tuhan. Karena itulah cara Tuhan untuk kita bisa terus mengandalkan Dia, untuk terus percaya padanya, dan yakin bola pergumulan itu bisa kita hadapi, kita proses dengan cinta kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur dan bersyukur karena kembali kami diteguhkan melalui pengalaman umat-Mu dalam 1 Samuel pasal 8 yang ketika mereka menghadapi pergumulan, ada hal-hal yang mereka pilih dan secara iman sebenarnya Allah merasa tertolak, Engkau merasa tertolak ya Tuhan, karena mereka memilih untuk dipimpin oleh seorang raja. Tetapi itu ketika Tuhan membiarkan mereka memilih keputusan itu dan menghadapi berbagai pergumulan, kami tahu bahwa dalam banyak kesaksian Alkitab, Tuhan masih tetap mengingatkan, menolong, dan menuntun. Namun secara refleksi kami pribadi pada hari ini Tuhan, kami diteguhkan agar ketika kami menghadapi pergumulan, kami harus supaya mengutamakan, mengingat pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian, pergumulan yang kami hadapi tidak akan bertambah-tambah ketika kami memilih jalan-Mu Tuhan. Tetapi kami terus beroleh kekuatan, beroleh semangat, serta damai, sejahtera, meskipun pergumulan itu tidak segera selesai, tetapi paling tidak ketika pilihan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mengalami kekuatan, damai yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk juga terus bersandar kepada Tuhan di tengah segala pergumulan kami. Sekalipun kami merasa sendiri, merasa siang dan malam kami penuh dengan tangisan dan kesedihan karena sebuah pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkaulah sandaran hati kami Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami akan janji setiamu yang terus menyertai dan menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh umat-Mu di muka bumi ini, khususnya keluarga besar GK Jeremia, agar terus melihat pergumulan kami dengan iman yang bersandar kepada Tuhan. Amin.